Semua orang pasti tahu istilah penyakit jantung, yaitu ketika jantung kita tidak bekerja dengan semestinya. Tapi apa saja sih jenis-jenis penyakit jantung yang bisa terjadi pada kamu? Nah, di video ini kita akan bahas berbagai penyakit jantung yang mungkin bisa terjadi pada kamu juga. Bersama saya Dr. Bimo, yuk kita bahas semuanya di video ini. Hai, saya Dr. Bimo. Di channel ini saya banyak membahas berbagai informasi kesehatan dan juga konten menarik lainnya yang pastinya bermanfaat buat kamu. So, jangan lupa like dulu video ini, subscribe, dan juga klik tombol loncengnya. Terima kasih. Penyakit jantung adalah kondisi yang mempengaruhi jantung sehingga nggak berfungsi dengan normal. Penyakit jantung sering dikaitkan dengan istilah penyakit kardiovaskular. Kardio artinya jantung, vaskular artinya pembuluh darah. Istilah ini mengacu pada kondisi yang melibatkan penyempitan atau penyumbatan dari pembuluh darah yang dapat menyebabkan serangan jantung dan juga nyeri dada atau angina. Umumnya penyakit jantung perlu mendapatkan pemeriksaan segera agar dapat dilakukan penanganan karena sangat membahayakan. Karena ini merupakan organ vital yang menjaga sirkulasi, yaitu mengalirnya darah untuk mengalirkan oksigen dan juga sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Nah, kira-kira gangguan apa saja yang bisa terjadi? Yang pertama adalah penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner adalah penyakit ketika pembuluh darah utama, yaitu arteri koroner. Arteri koroner adalah arteri atau pembuluh darah yang memberikan oksigen atau sari-sari makanan ke otot jantung, sehingga apabila tersumbat bisa menyebabkan dada terasa sakit seperti tertindih beban berat, menjalar ke bagian punggung dan tangan kiri, dan itu adalah suatu tanda bahwa jantungmu kekurangan oksigen. Lalu yang kedua adalah gangguan irama jantung atau disebut juga dengan aritmia. Aritmia adalah kondisi ketika detak jantung nggak beraturan, bisa terlalu cepat atau terlalu lambat atau nggak stabil, kadang cepat, kadang lambat, dan berubah-ubah. Gangguan ini terjadi karena impuls listrik pada jantung ini terganggu. Kenapa? Karena jantung kita ini merupakan otot yang tidak berhenti bekerja dari kita lahir sampai meninggal dunia. Nah, untuk itu dia perlu suatu sistem yang menyebabkan gerakan yang teratur. Nah, gerakan teratur ini dikendalikan oleh suatu sistem kelistrikan. Nah, seperti kabel di rumah kita, kalau ada terjadinya konslet atau kabelnya ada yang rusak, maka aliran listriknya jadi nggak beraturan. Ini bisa menyebabkan aritmia. Pemicunya bisa macam-macam, dari mulai obat-obatan, bawaan lahir, atau serangan jantung yang menyebabkan matinya sel otot jantung, itu juga bisa memicu aritmia. Yang ketiga adalah gagal jantung atau heart failure. Gagal jantung ini terjadi ketika ototnya itu terlalu lemah untuk menjalankan fungsi daripada jantung. Anggaplah jantung ini adalah sebagai pompa air di rumah kita. Ketika pompanya rusak, airnya nggak akan mengalir sebagaimana mestinya. Nah, inilah yang disebut dengan gagal jantung. Gejalanya adalah orangnya jadi cepat lelah, jalan baru 100 meter atau baru beberapa langkah aja ke kamar mandi itu udah ngos-ngosannya secara berlebihan. Ini adalah salah satu gejala dari gagal jantung. Lalu yang keempat adalah kelainan dari katup jantung. Katup jantung ini berfungsi untuk memastikan aliran di dalam otot jantung itu searah gitu ya, nggak balik lagi. Karena jantung itu kan fungsinya pompa. Nah, yang namanya pompa pasti punya katup untuk menjaga air yang dipompakan gak balik lagi ke pompanya. Kayak gitu. Nah, ini bisa disebabkan macam-macam ya. Dari mulai kelainan jantung bawaan, atau adanya infeksi berupa endokarditis, atau juga autoimun seperti rematik. Itu juga bisa memicu rusaknya dari katup jantung. Penyakit berikutnya adalah penyakit jantung bawaan. Karena dia bawaan, ini terjadi dari sejak lahir. Biasanya terjadi karena gangguan pembentukan si jantung itu sendiri. Maka dari itu yang paling sering adalah jantung bocor. Yang dimaksud jantung bocor itu adalah ruang-ruang jantung ini yang harusnya itu terpisah. Kadangkala ketika pembentukannya nggak benar, bisa terjadi kebocoran atau lubang di salah satu daripada dinding yang ada di jantung. Lalu yang berikutnya adalah kardiomiopati. Kardiomiopati adalah kelainan otot jantung. Ini bisa terjadi karena ototnya itu terlalu kaku gitu ya, atau ototnya itu terlalu lemes sampai hingga dia melebar gitu ya.
Nah, kalau sudah begini, maka fungsinya juga akan terganggu. Kalau dia terlalu melebar, jadinya berat gitu ya, karena isinya jadi terlalu banyak. Kalau terlalu kaku, dia jadi nggak terisi darah yang cukup, jadinya yang dialirkan jadi sedikit. Nah, maka dari itu biasanya kelainan dari otot jantung atau kardiomiopati ini, gejalanya adalah berupa gejala dari gagal jantung atau heart failure yang tadi kita udah bahas. Lalu yang berikutnya adalah kelainan di selaput jantung, yaitu perikarditis. Perikarditis ini adalah peradangan di daerah selaput jantungnya. Ini bisa terjadi karena adanya infeksi atau misalnya adanya tumor yang menyebabkan cairannya berlebih. Hingga jantung nggak bisa berdetak sebagaimana mestinya karena di selaput jantungnya itu terlalu banyak cairannya sehingga menghimpit jantungnya. Dan yang terakhir, salah satu penyakit jantung yang fatal dan juga mirip dengan ini adalah cardiac tamponade, yaitu ketika cairannya tadi terlalu banyak, baik karena peradangan ataupun karena adanya trauma, ini bisa menyebabkan terjadinya penumpukan cairan atau darah di selaput jantungnya tadi yang menyebabkan darahnya nggak bisa berdetak. Itulah cardiac tamponade. Nah, inilah dia beberapa jenis kelainan-kelainan atau penyakit pada jantung yang bisa terjadi pada kamu yang mungkin perlu kamu ketahui. Kalau ada yang mau didiskusikan bisa komentar di bawah. Saya Dr. Bimo, kita ketemu lagi di video berikutnya.